Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Alfarizi, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis konten kompetensi dasar suatu mata pelajaran SMK, bidang PTB, dan menentukan strategi serta menyusun sintaks pembelajarannya. Pertama-tama, apa itu SMK? Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan sekolah khusus yang menekankan proses pembelajarannya pada upaya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak didik sehingga mempunyai kemampuan untuk mempertahankan eksistensi dirinya dalam kehidupan di dunia kerjanya. Lalu kompetensi dasar yang saya pilih adalah memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Kompetensi dasar yang berasal dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Lalu analisis mata pelajaran. Konstruksi bangunan merupakan pelajaran produktif pada sekolah menengah kejuruan atau SMK, program keahlian teknik bangunan. Konstruksi bangunan sebagai pelajaran produktif mempunyai peran penting sebagai pelajaran dasar siswa sebelum siswa mempelajari lebih lanjut tentang bangunan. Konstruksi bangunan berisikan sebagian besar materi mengenai teori dan pengertian jenis dan klasifikasi bahan bangunan dan macam-macam pekerjaan bangunan. Konstruksi bangunan terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar konstruksi bangunan pada penelitian ini adalah menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu. Analisis isi kompetensi dasar. Kompetensi bidang konstruksi kayu merupakan salah satu kompetensi menjadi tuntutan atau kebutuhan saat ini. Kayu sampai saat ini banyak dibutuhkan dalam dunia industri. Meskipun banyak jenis material lain yang bisa menggantikan peran kayu, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan peranan dari kayu tersebut. Dalam kompetensi dasar ini, siswa akan diberi materi tentang yang pertama pengertian kayu, kedua jenis-jenis kayu, ketiga pengenalan sifat-sifat kayu, keempat sifat fisik kayu, kelima sifat kayu, sifat mekanik kayu, keenam penggolongan-penggolongan produk kayu, ketujuh penggunaan-penggunaan kayu pada bangunan. Lalu tujuan pembelajaran. Salah satu keberhasilan peserta didik dalam pendidikan ditunjukkan dengan hasil belajar. Sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, diharapkan siswa tidak hanya mengetahui kayu hanya tampilan umumnya, namun juga dapat mengetahui jenis dan fungsi kayu tersebut berdasarkan karakteristiknya. Kompetensi dasar ini termasuk ke dalam KD3 yang berkaitan tentang pengetahuan. Akan tetapi, karena terbatasnya referensi dan sarana yang ada membuat siswa cenderung pasif dan kurang berminat dalam mempelajarinya. Pembelajaran yang cenderung berjalan satu arah kurang begitu menarik minat siswa, sehingga hasil belajar siswa cenderung rendah. Lalu strategi pembelajaran apa yang cocok terhadap kompetensi dasar ini? Menurut saya, strategi yang cocok adalah model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student-centered approach yang menekankan kepada pengembangan kepribadian dan intelektual siswa. Strategi pembelajaran inquiry adalah salah satu strategi belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa untuk menemukan prinsip maupun konsep dan dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah melalui proses keterampilan berpikirnya. Jadi, proses pembelajaran yang berjalan tidak hanya satu arah. Inquiry juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena penerapan model pembelajaran inquiry dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta lebih percaya diri mengemukakan apa yang ditemukan melalui proses inquiry. Siswa yang aktif akan lebih mudah menerima informasi dan mengembangkan potensi maupun pengetahuannya, sehingga hasil belajar akan lebih mudah meningkat. Tujuan inquiry, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang cenderung menggunakan metode ceramah. Melalui metode ini diharapkan siswa akan mudah mencapai proses pembelajaran dan hasil belajar pada materi yang diberikan dengan maksimal. Pembelajaran yang tidak membosankan dan menarik perhatian siswa akan mempengaruhi tujuan belajar yang akan dicapai.
Selanjutnya, sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Model pembelajaran inquiry memiliki beberapa tingkatan. Salah satunya adalah inquiry terbimbing atau guided inquiry. Menurut Fatur Rahman mendefinisikan pembelajaran inquiry terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inquiry yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik bekerja, bukan hanya duduk, mendengarkan lalu menulis, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang ditemukan oleh guru di bawah bimbingan yang intensif dari guru. Tugas guru lebih seperti memancing peserta didik untuk melakukan sesuatu. Guru datang ke kelas dengan membawa masalah untuk dipecahkan oleh peserta didik. Kemudian mereka dibimbing untuk menemukan cara dalam pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah sintaks model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang pertama, fase 1, menyajikan pertanyaan atau masalah. Guru membimbing peserta didik mengidentifikasikan masalah dan masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi peserta didik dalam kelompok. Bisa diberi contoh seperti guru meminta murid untuk menentukan kayu yang cocok digunakan sebagai rangka atap. Lalu yang kedua, fase kedua membuat hipotesis. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk curah pendapat dalam membentuk hipotesis serta memberikan bimbingan. Guru membimbing peserta didik dalam menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi hipotesis pendidikan. Lalu, murid diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, seperti jenis kayu apa yang cocok untuk digunakan sebagai rangka atap? Kayu bertipe hardwood kah atau kayu bertipe softwood? Lalu selanjutnya adalah fase ketiga, merancang percobaan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Guru membimbing peserta didik mengurutkan langkah-langkah percobaan. Selanjutnya fase keempat, melakukan percobaan untuk memperoleh informasi. Guru membimbing peserta didik mendapat informasi melalui percobaan. Lalu fase kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Lalu guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul. Dan fase terakhir, fase keenam, yaitu membuat kesimpulan. Guru membimbing peserta didik dalam membuat kesimpulan. Selanjutnya, sumber belajar inquiry. Sumber belajar yang berkualitas merupakan stimulus bagi pembelajaran inquiry. Sumber belajar yang bervariasi seperti buku, ensiklopedia, majalah, serta multimedia membuat siswa menggunakan kecerdasan ganda untuk mengalami pembelajaran yang berbeda. Terakhir, kesimpulan. Metode inquiry sangatlah cocok untuk kompetensi dasar memahami spesifikasi dan karakteristik kayu. Karena metode ini pembelajaran yang berorientasi kepada siswa atau student center approach dan dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis, serta lebih percaya diri mengemukakan apa yang ditemukan melalui proses inquiry. Sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara dua arah dan siswa menjadi tidak pasif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.